Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 10. Saya ucapkan selamat bergabung di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Bapak Heri Sulistiawan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang pada kesempatan ini akan menyampaikan hal-hal terkait dengan kurikulum di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Berikut ini nama-nama wali kelas yang akan mendampingi para peserta didik selama 1 tahun pelajaran. Dimulai dari kelas 10 MIPA 1 ada Ibu Nola yang mengampu mata pelajaran PKWU. Kemudian 10 MIPA 2 ada Ibu Ana Pawestrin yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama. 10 MIPA 3 ada Bu Ervina yang mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani. Kemudian di 10 MIPA 4 ada Bapak Trio Kusuma yang mengampu mata pelajaran seni budaya. 10 MIPA 5 ada Bapak Linus yang mengampu mata pelajaran fisika. Kemudian 10 IPS 1 ada Ibu Sinta yang mengampu mata pelajaran ekonomi. 10 IPS 2 ada Ibu Rina yang mengampu mata pelajaran sosiologi. Dan yang terakhir di 10 bahasa ada Bapak Cahyo yang mengampu mata pelajaran PPKN dan sejarah. Berikut ini saya sampaikan terkait dengan struktur kurikulum di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Kurikulum yang digunakan kurikulum 2013 dengan topik-topik yang dipelajari atau kompetensi dasar berasal dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Berikut ini daftar mata pelajaran yang dipelajari. Jadi ini ada kelompok A, kelompok B, ini nama mata pelajarannya, kemudian di sebelah kanan ini jumlah jam pelajarannya. Pada saat ini berada di kelas 10, maka yang dilihat di bagian kolom kelas 10, yang di dalam tanda kurung, ini penyederhanaan terkait jumlah jam pelajaran hanya berlaku selama pembelajaran jarak jauh. Kalau yang tidak ada tanda kurungnya berarti jumlahnya tetap. Kemudian ini struktur kurikulum untuk mata pelajaran peminatan. Bagi peserta didik yang di kelas MIPA, peminatannya ada matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Di sebelumnya tadi juga ada mata pelajaran matematika, itu namanya mata pelajaran matematika wajib. Kemudian yang di IPS, peminatannya ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Semua mata pelajaran ini dipelajari di kelas IPS. Sedangkan di peminatan bahasa, ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, dan antropologi. Semua mata pelajaran peminatan ini dipelajari selama 3 jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian bagian terakhir, ini mata pelajaran pilihan lintas minat. Di setiap peminatan berbeda, jadi yang di MIPA itu belajarnya ekonomi dan bahasa sastra Jepang. Kemudian untuk yang IPS, yang dipelajari lintas minatnya adalah bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa dan sastra Jepang. Sedangkan di peminatan bahasa dan budaya, yang dipelajari bahasa dan sastra Jerman, dan juga mata pelajaran sosiologi. Untuk mata pelajaran lintas minat juga sama, masing-masing pelajaran sebanyak 3 jam pelajaran selama 1 minggu.
Untuk mata pelajaran pilihan lintas minat ini berdasarkan program dari yayasan, yaitu beasiswa belajar selama 1 tahun pelajaran di Harima Jepang. Dan program beasiswa ini untuk peserta didik kelas 11 nantinya, sehingga harapannya di kelas 10 semua peserta didik yang terpilih baik dari MIPA, IPS maupun bahasa paling tidak sudah belajar bahasa Jepang selama 1 tahun pelajaran. Berdasarkan struktur kurikulum tersebut, 1 minggu peserta didik kelas 10 mengikuti pelajaran sebanyak 45 jam pelajaran, di mana tiap jamnya berlangsung selama 45 menit, itu kalau dalam situasi normal. Sedangkan selama pembelajaran jarak jauh ini, para peserta didik hanya akan belajar selama 43 jam pelajaran. Tiap jam pelajaran nantinya akan berlangsung selama 35 menit. Kemudian ini pengaturan jadwalnya dalam situasi normal, Senin sampai Jumat, KBM-nya 9 jam pelajaran, dari jam 6:45 sampai dengan jam 2:15. Kemudian juga ada gerakan literasi sekolah, ini kalau dalam situasi normal. Sedangkan dalam pembelajaran jarak jauh, dari hari Senin sampai Rabu, peserta didik belajar 9 jam pelajaran, dari jam 7 sampai dengan jam 1. Sedangkan di hari Kamis dan Jumat, peserta didik kelas 10 mengikuti KBM 8 jam pelajaran, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12:25. Kemudian untuk literasi sekolah nantinya terintegrasi di dalam mata pelajaran. Kemudian berikut ini terkait dengan pedoman penilaian, perpindahan kelas peminatan dan kenaikan kelas. Dan semuanya nanti juga ada di buku panduan akademik yang akan kita sampaikan di bulan Agustus. Ini terkait dengan pengetahuan, jenis tagihannya bisa tes tulis, bisa juga tes lisan, dan juga penugasan, entah tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian ini cara perhitungannya dari tiap KD, baik itu tes tulis, tes lisan, atau penugasan, dan juga penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, bobotnya sama. Diolah menjadi nilai pengetahuan tiap KD, kemudian dari nilai pengetahuan tiap KD diolah lagi menjadi nilai rapor dengan rentang 0 sampai dengan 100. KKM-nya adalah 75 untuk setiap mata pelajaran. Kemudian ini bagian keterampilan, jenis tagihannya bisa melalui tes praktik, bisa melalui proyek, dan juga bisa melalui portofolio. Kemudian ini cara perhitungannya, baik proyek, tes praktek maupun portofolio itu bobotnya sama. Kemudian diolah menjadi nilai keterampilan tiap KD, dan dari nilai keterampilan tiap KD diolah lagi menjadi nilai rapor untuk bagian keterampilan. Rentangnya 0 sampai dengan 100, KKM-nya juga 75. Kemudian ini tabel predikat untuk nilai rapor bagian pengetahuan dan keterampilan. Kalau tidak tuntas, di bawah 75 kategorinya D, kemudian 75 sampai dengan 80 kategorinya C, 81 sampai 90 kategori B, dan 91 sampai 100 kategorinya A. Kemudian ini nilai sikap, ada nilai sikap spiritual, dan juga nilai sikap sosial. Nilainya berdasarkan dari observasi dari tiap guru mata pelajaran, kemudian juga dari penilaian diri, dari penilaian antar teman, maupun dari jurnal catatan sikap. Kemudian dari jenis tagihan yang manapun ini bobotnya sama. Untuk nilai sikap spiritual dan sosial, nilainya di rapor nantinya dalam bentuk huruf A, B, C, atau D. KKM-nya atau pencapaian minimalnya adalah B. Kemudian
Kemudian terkait dengan perpindahan kelas peminatan, peserta didik dapat mengajukan perpindahan kelas peminatan di akhir semester pertama. Setelah menerima rapor, kemudian langsung menemui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pertimbangannya, nilai rapor semester 1, pertimbangan guru BK, kemudian ketersediaan kursi atau tempat di kelas peminatan yang dituju, dan juga hasil rapat pleno Dewan Guru. Jadi peserta didik dapat pindah peminatan, pertimbangannya ada 4 hal ini. Ini terkait dengan kapasitas. Harapannya di kelas MIPA, IPS, atau bahasa maksimum hanya 36 peserta didik. Kemudian nilai rapor yang menjadi bahan pertimbangan itu hanya di bagian pengetahuan. Mata pelajarannya apa saja nantinya juga akan ada di buku panduan akademik. Dan nilai mata pelajaran tersebut minimal 81 sebagai syarat untuk dapat pindah peminatan. Dan ini daftar mata pelajarannya. Tidak perlu saya bacakan satu persatu. Peserta didik kalau dapat melihatnya di bagian buku panduan akademik. Jadi kalau lupa ya silakan baca di buku panduan akademik. Kemudian peserta didik yang berpindah kelas peminatan untuk mengganti rapor yang semester 1, maka harus mengikuti matrikulasi pelajaran untuk mata pelajaran yang tidak ada di peminatan sebelumnya. Kemudian berikut ini daftar mata pelajarannya yang nantinya juga tercantum di buku panduan akademik. Berikut ini daftar mata pelajaran yang harus diikuti untuk matrikulasi. Pelaksanaan matrikulasi itu di semester 2 setelah perpindahan peminatan. Kemudian berikut ini kami sampaikan terkait dengan kenaikan kelas. Nilai yang digunakan untuk menentukan kenaikan kelas adalah rata nilai rapot semester 1 dan 2. Kemudian peserta didik dinyatakan naik kelas apabila nilainya lengkap dari semua mata pelajaran, baik semester 1 maupun semester 2. Kemudian nilai tidak tuntas pada aspek pengetahuan dan keterampilan paling banyak pada 2 mata pelajaran, dan itu bukan pada mata pelajaran ciri khas peminatan, baik di aspek pengetahuan maupun di aspek keterampilan. Bagian kalimat belakang ini artinya untuk setiap mata pelajaran ciri khas peminatan harus tuntas, baik di pengetahuannya maupun di keterampilannya. Kemudian memiliki nilai cukup untuk aspek sikap paling banyak pada 2 mata pelajaran, dan itu bukan di pendidikan agama maupun di PPKN. Kemudian nilai rapor sikap antar mapel minimal baik. Kemudian nilai ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka minimal memuaskan. Nah, selama PJJ ini tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, maka terkait dengan syarat untuk ekstrakurikuler ini nantinya hanya berlaku untuk semester 2. Kemudian ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan atau ALPA dalam 1 tahun pelajaran maksimal hanya boleh 11 hari. Kemudian peserta didik yang tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas dinyatakan tidak naik kelas. Tidak ada remedial kenaikan kelas. Dan berikut ini contoh-contohnya terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Ini contoh seandainya rapornya demikian. Ini untuk peserta didik dari kelas 10 MIPA. Kalau dilihat ada satu nilai yang tidak tuntas, yaitu pelajaran biologi bagian keterampilan. Karena biologi mata pelajaran ciri khas MIPA, maka untuk kasus pertama ini tidak naik kelas. Kasus kedua, untuk peserta didik IPS. Kalau dilihat, ada satu nilai keterampilan bahasa Indonesia yang tidak tuntas. Satu lagi dari nilai bahasa Inggris, juga tidak tuntas bagian keterampilan.
Berikut ini kami sampaikan contoh-contoh kasus terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Misalnya contoh kasus pertama untuk peserta didik dari MIPA. Nilai rapornya demikian. Kalau dilihat ada satu mata pelajaran yang tidak tuntas, yaitu di bagian keterampilan untuk biologi. Karena biologi mata pelajaran ciri khas peminatan MIPA, maka untuk kasus ini peserta didik tidak naik kelas. Kasus kedua, misalnya untuk peserta didik dari IPS. Mata pelajaran yang tidak tuntas ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan biologi. Bahasa Indonesia di bagian keterampilan, bahasa Inggris di bagian keterampilan, dan biologi di bagian pengetahuan. Karena hanya boleh ada 2 mata pelajaran yang tidak tuntas, maka untuk kasus ini sebanyak 3 juga dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian contoh ketiga untuk peserta didik dari bahasa. Kalau dilihat nilai pengetahuan dan keterampilannya semua tuntas, semua di atas atau sama dengan 75. Tetapi ini nilai sikapnya ada 3 yang di bawah minimal baik. Maka untuk kasus seperti ini juga dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian ini kami sampaikan nomor WA dari tiap-tiap Bapak atau Ibu wali kelas yang nantinya dapat dihubungi apabila para siswi ada informasi atau ada hal yang ingin ditanyakan, diklarifikasi, silakan menghubungi Bapak Ibu wali kelas tersebut. Kemudian ini informasi tambahan terkait dengan nomor telepon sekolah, fax sekolah, email, dan lain-lain. Kemudian ini nomor HP untuk bagian keuangan, yaitu Ibu Tri. Demikian sosialisasi dari bidang kurikulum, dan nantinya setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Bagi peserta didik yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan nanti kita buka video conference bagi siswi yang akan tanya, nanti dapat melakukan atau dapat menyampaikan pertanyaan tersebut di bagian video conference. Selamat pagi dan berkah dalam.